Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadilah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bapak Wirmiyaka Putra SEMSI yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada empat, yaitu Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Al-Quran secara harfiah berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti pembacaan atau bacaan. Sedang menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya as-sunnah. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab, yaitu al-sunnah yang berarti cara, adat istiadat, atau kebiasaan dan perjalanan hidup, atau sirah, yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya ijma. Secara etimologi, ijma mengandung arti kesepakatan atau konsensus. Ijma juga dapat diartikan sebagai al-azmu al-syai atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kias. Menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kebersamaan dalam alasannya. Selanjutnya urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama Al-Quran dalam buku Usul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusyada Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Kemudian Sunnah. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Yang ketiga, ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas dapat dijadikan pengambilan sumber hukum ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakannya dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Kemudian kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Kemudian pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan yang terakhir, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya dalam Al-Quran diturunkan. Saat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya fungsi dan peran Al-Quran. Yang pertama Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian Al-Quran sebagai rahmat bagi dan alam semesta. Yang ketiga Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Yang keempat Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Yang keenam Al-Quran sebagai pelajaran. Yang ketujuh Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang kedelapan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kesembilan Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Yang kesepuluh Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Yang kesebelas Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya fungsi as-sunnah.
Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi ta'kid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau merinci apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, mengkhususkan apa-apa yang dalam Al-Quran disebut dalam bentuk umum, atau memberi kejelasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak, seperti perincian cara-cara salat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan. Yang keempat, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang kelima, memperluas sesuatu yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Selanjutnya, fungsi ijma'. Yang pertama, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang terakhir, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, fungsi qiyas. Fungsi al-qiyas dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah dikemukakannya. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya atau Al-Quran atau As-Sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.